Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويجمع المرسلين وجمع المقربين وجمع التابعين والتابعين وجمع الله والأولياء إلى حينما كانوا إلى جميع المفسرين خصوصا شأن الطبات وشأن القبر الجلال وشفاء خيرنا الرجل في الكتب من شأن ابن كاسر وجاء بالروحاني وشجاع بن السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ إمام الشوري وشيخ الشوكاني وشيخ محمود الألوسي وشيخ نوير المنتلي وشيخ أحمد بن مصطفى المروي وشيخ طهير بن عاشور وشيخ دعوة الشعراوي والشيطان طيب شعب الزهري ومحمد علي شعب الشيخ وشيخ وخصوصا كيف يشكي مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا شوري لهم الفاتحة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان واغفر لنا ذنوبنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan surah Ali Imran ayat 28. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. La yattakhidz ojo gawe sapa mukminuna pira-pira wong mukmin, wong-wong mukmin. Ojo gawe sapa al mukminuna wong-wong mukmin al kafirina ing pira-pira wong kafir. Auliyaa ingkang dadi pira-pira kekasih min dunil mukminina saking liyane wong-wong mukmin. Waman sing sapa wonge yaf'al nglakoni supaya siman zalika ing mengkono-mengkono asi-asian ya falaisa mongko ora ana supaya siman minallahi saking ahli agamane Allah iku fi syai'in ing dalam suwiji-wiji illa antattaku
kejaba yen to wedi sapa sira kabeh minhum saking al-kafirin tukotan kelawan wedi temenan. Wa yuhadzirukum lan meden-medeni kum ing sira kabeh sapa Allahu Allah nafsahu ing zate Allah taala. Wa ilallahi lan iku marang Allah al-masyiru utawi nggon bali. Kita syarahipun 28. Wong-wong mukmin dilarang asih-asihan karo wong kafir. Sing sapa wong itu mindak kaya mengkono, dheweke ora keanggep golongane wong-wong kang netepi agamane Allah taala. Kejaba yen sira kabeh ana ing kahanan banget wedine. Sira kabeh diparingaken ngelahiraken ora musuhi kelawan lisan. Tetapi ana ing ati tetep nyatu. Allah taala meden-medeni ngancam marang wong kang padha asih-asihan karo wong-wong kafir. Pun layat takhidil mu'minuna. Janganlah orang-orang mukmin mengambil al-kafirina, mengambil orang-orang kafir. Auliya menjadi wali. Nanti insya Allah kita akan bahas nopo sing dimaksud wali. Min dunil mu'minina, dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Wa may yaf'al, dan barang siapa yang berbuat wa may yaf'al zalika, barang siapa yang berbuat demikian, menjadikan orang-orang kafir sebagai wali, ya falaisa minallahi fi syai'in, niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah kembali kamu pun. Ayat niki enten hubungannya dengan ayat sebelumnya. Makanya tenggone tafsir Al-Munir itu ada keterangan al-munasabah. Al-munasabah itu adalah hubungan korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Dengan tafsir Al-Munir dikatakan ba'da'an abanallahu ta'ala annal amra biyadillahi. Kemarin Allah sampun jelasno bahwasanya segala sesuatu itu berada di kekuasaan Allah, di tangan Allah. Biyadillah, otomatis bukan makna sebenarnya. Segala sesuatu, segala perkara, segala urusan niku tenggone kekuasaan Gusti Allah. Wa annahu malikul mulki. Sesungguhnya Allah itu adalah pemilik dari segala kerajaan. Pemilik dari kerajaan. Sedaya kerajaan dunia akhirat itu adalah milik Allah. Allah itu malikul mulki, al-mu'izzu, Allah yang memuliakan, wal muzillu, Allah yang menghinakan, wal mukti, Allah yang memberi, wal mani, Allah yang mencegah. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Kita kedah yakin bahwasanya setiap orang yang mempunyai kekuasaan, anggaplah pemimpin yang mempunyai kerajaan, mempunyai apa saja bentuknya, kerajaan atau mawon, itu sesungguhnya Allah lah yang memberi. Makanya ayat ini kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Allah kalau sudah berkehendak dia mendapatkan kekuasaan, pancen dia akan mendapatkan kekuasaan. Pilihan lurah, pilihan bupati, pilihan presiden, pilihan nopo mawon. Lek Allah sudah berkehendak dia yang mendapatkan kedudukan itu, nggih pun tu'til mulka man tasha. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Gusti Allah berkuasa untuk mencopot kedudukan atau kerajaan siapa saja yang Allah kehendaki. Ono raja sing bertahan sampai sekian puluh tahun, tapi oleh Allah sudah berkehendak untuk mencopot, kerajaan itu akan copot. Makanya ini diceritakan tentang kerajaan Romawi, kerajaan Persia,
yang begitu luar biasa hebatnya, luar biasa besarnya di zaman itu. Lek Gusti Allah sampun berkehendak kekuasaan Romawi, kekuasaan Persia itu runtuh, maka akan runtuh. Wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Lek Allah sudah berkehendak orang itu mulia, maka orang itu mulia. Betapa banyak wong sing secara pendidikan niku gak lulus SD tapi dimulyakno karo Gusti Allah. Tapi waktu man tasya, betapa banyak orang yang secara pendidikan itu sangat tinggi, bahkan mungkin S2, S3, bahkan mungkin profesor, tapi kalau Allah sudah menghinakan dia, maka orang itu walaupun punya jabatan tinggi, walaupun punya pendidikan tinggi, tapi oleh Allah sampun ngersakno dia dihinakan, maka orang itu akan terhina dengan sendirinya. Kita lihat pejabat-pejabat, ketika pejabat itu menjadi sesuatu dipuji-puji, tapi ketika sudah tidak menjabat sesuatu, pejabat tersebut menjadi hina. Niku nggih kata. Niku sedaya kabeh Gusti Allah. Nah, nabbahal mu'minina ila annahu yajibu al-iltija'u ilaihi wahdah wal isti'anatu bi awliyaihi duna a'daihi. Nah, tenggone ayat niki Allah ngelingaken tiyang mukmin supaya wong mukmin iku njaluk pertolongan marang wong mukmin liyane. Ojo njaluk pertolongan marang musuhe Gusti Allah. Ojo njaluk pertolongan marang orang-orang kafir. Wa annahu la yambaghi lahum aywalu da'ahu. Gak pantes, tidak seyogianya seseorang yang muslim, seorang yang mukmin itu minta pertolongan kepada orang kafir. Nanti kita akan bahas. Au yasta'inu bihim li qarabatin aw shadaqatin qadimatin. Atau dia meminta sesuatu, meminta pertolongan kepada orang kafir karena hubungan kekerabatan atau karena hubungan pertemanan yang sudah lama. Nah, ayat kaya ngeten iki, wa qad jaa fi hadzal makna ayatun katsiratun. Ayat yang melarang seorang mukmin meminta pertolongan kepada orang kafir itu banyak, sangat banyak. Tenggone tafsir Al-Munir niku dicontohaken, diberi penjelasan sampai 6 ayat. Mboten kula waos kabeh, kula contohna 3 mawon. Teng surah Ali Imran ayat 118. Mboten nenten mangke teng juz sekawan. Teng mriku Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil teman kepercayaan dari orang-orang di luar kalangan kamu, di luar agamamu maksudnya. Mereka tidak henti-hentinya menimbulkan kemudaratan bagimu. Enten mareh teng surah Al-Mujadilah ayat 23. Teng mriku Gusti Allah dawuh la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Engkau Muhammad, khitabnya kepada Kanjeng Nabi, engkau Muhammad tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Saling berkasih sayang dan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Sekalipun mereka itu bapaknya, anaknya, saudaranya atau kerabatnya. Enten maneh teng surah Al-Maidah ayat 51. Surat ini cukup populer tenggone media sosial ketika akhir 2016. Pada saat niku Gubernur Jakarta niku Ahok itu ya nopo kronologisnya kula sampun lali, kula nggih mboten kronologisnya bagaimana. Pokoknya Ahok saat itu dianggap menistakan Al-Qur'an, menistakan surah Al-Maidah ayat 51. Niku akhir tahun 2016, sudah hampir 9 tahun lebih yang lalu, hampir 9 tahun lah. Saat ini kita sih awal tahun. Ketika itu, orang-orang podo demo teng Jakarta sampai terjadi gerakan 212. Niku gara-gara Ahok mengucapkan
yang dianggap ucapannya oleh netizen, oleh orang-orang saat itu dianggap menistakan Al-Qur'an. Pada saat niku sing didamel nopo sing didamel mojokno Ahok karena menistakan surah Al-Maidah ayat 51 temriku Gusti Allah dawuh ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, ba'dhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi teman setia bagi sebagian yang lain. Kalau kita hanya melihat tekstual ayat-ayat niki, ayat surah Ali Imran ayat niki, ayat 118 Al-Maidah, Al-Mujadilah sing kula waos koyok-koyok kita sebagai orang mukmin niku mboten oleh koncoan karo wong kafir. Kayak seperti itu. Seolah-olah redaksi ayat ini niku tidak memperbolehkan seorang mukmin itu berteman baik dengan orang kafir. Lah, untuk mengetahui lebih detail angsal napa mboten, kita lebih dulu harus melihat asbabun nuzul ayat ini. Terus sering kula aturaken, tidak semua Al-Qur'an itu ada asbabun nuzulnya. Tapi lek ngeten asbabun nuzulnya insyaallah kula ceritakan asbabun nuzul ayatnya. Tenggone tafsir tenggone kitab Lubabun Nukul. Kitab Lubabun Nukul fi asbabun nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuti. Teng mriku diriwayatkan akhraja Ibnu Jarir min Thariq Sa'id au Ikrimah an Ibnu Abbas. Diriwayatkan Ibnu Jarir dari jalur Thariq Sa'id atau dari jalur Ikrimah, dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas. Kana Al-Hajjaj Ibnu Amr Halifu Ka'b bin Al-Ashraf. Biyen ana wong jenenge Hajjaj bin Amr niku kanca ragete Ka'ab bin Ashraf. Ka'ab bin Ashraf ini seorang Yahudi Madinah. Wa Ibnu Abil Huqaiq wa Qais bin Zaid. Ada 3 orang, Hajjaj bin Amr, Ibnu Abil Huqaiq, sampai Qais bin Zaid. Nah, 3 orang ini qad batonu binafarin minal ansori. Mereka berusaha mendekati orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor itu orang-orang Islam yang asli Madinah, penduduk Madinah. Liyuftinuhum an dinihim. Tujuannya dia mendekati orang-orang Ansor itu untuk memalingkan mereka dari agama mereka. Kita tahu ketika Islam datang, Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah, Islam itu tasik minoritas. Tentu yang mayoritas adalah orang-orang Yahudi yang sudah tinggal di Madinah. Itu 3 orang Yahudi ini berusaha mendekati orang-orang Ansor agar orang-orang Ansor ini memalingkan diri mereka dari agama mereka. Gitu agama Islam. Terus akhirnya dielingno faqala Rifa'ah bin Mundir wa Abdullah bin Jubair wa Sa'ad bin Khaisamah liulaikan nafar. Terus ada 3 orang yang lain teman-teman Ansor niki sing paring asma Rifa'ah bin Mundir, Abdullah bin Jubair, Sa'ad bin Khaisamah. Mereka itu mengatakan kepada orang-orang Ansor, orang-orang Ansor sing diideki ambek 3 orang Yahudi niki mang ijtanibu haulain nafari min Yahuda. Jauhilah orang-orang Yahudi itu wahdaru wahdaru mubatonatahum la yaftinukum an dinikum. Adono wong-wong Yahudi iku waspadamu. Hati-hati yo supaya kamu tidak menjadikan mereka teman akrab sehingga mereka tidak memalingkan kalian dari agama kalian. Kalau kalian ini ada 3 orang Yahudi mendekati orang-orang Ansor, terus orang-orang Ansor itu dielingno, jangan dekati orang-orang Yahudi itu. Engkau oleh awam ngideki wong-wong Yahudi itu, engkau awam berpaling dari agama. Lalu Allah menurunkan ayat ini. Lah, ketika dielingno niku fa'abau. Enten lanjutane. Fa'abau. Tiang Ansor niki emoh, boten purun. Dielingno kaya ngono boten purun, bangkang, gak gelem, gak trimo,
Akhirnya fa'anjalallahu fihim, maka Allah menurunkan ayat ini kepada mereka, yaitu wong-wong Ansor sing gak gelem diilingno ojo ide-ide ambek wong Yahudi. Maka Allah menurunkan ayat ini pun. Itu di antara sekian riwayat ini yang paling masyhur. Riwayat ini paling masyhur. Enten maneh riwayat ketika enten perang Ahzab niku wong Yahudi niku kabeh bantu ana wong iki. Wong Yahudi niku kabeh bantu berjumlah 500 orang. Bantu wong Islam perang. Terus akhirnya ayat ini turun. Ayat niki la yattakhidul mu'minunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Akhirnya 500 orang Yahudi niki boten angsal ngewangi perangi wong Islam. Jadi ada riwayat yang mengatakan seperti itu. 500 niki mangke kan enten sing matur ke Kanjeng Nabi, kan 100 niki mangke menambahi pasukan kita, menambahi kekuatan pas perang kita. Terus akhirnya turun ayat niki gak oleh menjadikan orang-orang kafir sebagai menjadi wali pun. La yattakhidul mu'minuna al-kafirin awliya. Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Aulia. Iku jamaknya lafaz wali. Insyaallah sampun masyhur. Wali nggih wong siji, wali siji, lek aulia wali kata. Makane aulia tis'ah wali songo, aulia tis'ah. Jadi aulia itu jamaknya lafaz wali. Wali itu mempunyai banyak makna. Wali itu mempunyai banyak makna. Bisa bermakna yang dekat. Ide wali itu yang dekat. Wali ini Gusti Allah, berarti wong ini ide marang Gusti Allah. Wali nikah. Jadi orang ini yang punya kedekatan dengan seseorang perempuan yang bakal menikah dengan orang laki-laki yang lain. Maka sing dadi wali bapake. Sebab yang paling dekat nggih kudu lanang, wali sing paling ide ya bapak. Wali nikah. Bisa juga bermakna penolong. Wali bisa juga bermakna penolong. Bisa juga bermakna yang menangani urusan. Itu bermakna wali. Nah, pertanyaan ini di ayat ini dikatakan janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali. Apakah di zaman sekarang niku seseorang mukmin boten oleh berteman dekat dengan orang kafir di zaman sekarang, di konteks zaman sekarang. Aulia ini kan tadi bisa bermakna teman dekat atau bisa bermakna kekasih, bisa bermakna nopo mawon sing bermakna dekat. Apakah konteks di zaman sekarang itu wong Islam, wong mukmin itu gak oleh ide, gak oleh duwe kanca raket, gak oleh duwe sahabat seorang kafir? Jawabannya ada dua. Tenggone Tafsir Al-Munir karangane Syekh Wahbah Az-Zuhaili niku diterangkan bahwa makna muwalati al-mamnu'ah, adapun pertemanan, kedekatan yang dilarang, sing gak diolehi, yang dicegah, al-istinsaru bihim wa ta'awunu ma'ahum wal isti'anatu bihim li qarabati aw mahli qarabatin aw mahabbatin, meminta pertolongan kepada mereka, bekerja sama dengan mereka, meminta bantuan kepada mereka dengan alasan kekerabatan atau rasa cinta. Ma'iktiqadi butlani dinihim, meskipun disertai keyakinan atas batilnya agama mereka. Li'annal muwalata qad tajurru ilal istihsani tariqatihim. Hal ini dilarang sebab kedekatan itu dapat menyeret seseorang untuk menganggap baik jalan mereka. Wal muwalatu bi makna ridho bi kufrihim kufrun. Maka dari itu kekafiran karena ridho terhadap kekafiran adalah kafir. Di anna ridho bil kufri kufrun. Karena sesungguhnya ridho terhadap kekufuran itu adalah kafir. Kalau kita Islam ada orang dia widek banget ambek orang kafir, terus dia mengikuti
kegiatannya, mengikuti jalan hidupnya, itu berpotensi seseorang itu terseret akhirnya nganggep wah agama itu api. Wah agama itu ternyata api ya. Itu potensi seperti itu ada. Lah akhirnya dia ridho terhadap kekufuran itu man. Ridho. Lah ridho terhadap kekufuran itu ya termasuk bagian dari kufur. Makanya itu sering kali kita lihat, sering kali kita ketahui ketika akhir tahun, ketika mendekati bulan Desember, itu selalu ada perbedaan pendapat bagaimana hukum mengucapkan selamat Natal kepada orang kafir. Itu kan selalu menjadi perdebatan rutin. Hukum mengucapkan selamat selamat Natal kepada orang kafir itu selalu menjadi perdebatan yang berulang terus setiap akhir tahun. Yang tersingarani batan oleh sebab ketika seseorang itu mengatakan selamat Natal, terus dia ikut serta dalam kegiatan acara Natal, nopo maneh sampai menjadi gereja. Kadang-kadang toleransi kita itu kebablasan. Kadang-kadang di ono siji loro, Banjarian itu nang jero gereja. Niku ya kadang-kadang ya di ono ae sing model-model kayak ngoten. Nah, kalau seseorang itu melakukan hal itu, terus dia ternyata Kristen itu ya gak elek ya api. Misalnya dia ada hati seperti itu, terus ridho terhadap kekufuran, maka itu tidak boleh. Itu toleransi yang kebablasan. Alih sekedar ya mengucapkan selamat Natal, ya meskipun ada yang mengatakan tidak boleh, tapi ya ono sing ngarani oleh. Mungkin pendapat yang kedua. Tapi gini kuman, kalau kita terlalu masuk ke dalam, bahkan sampai ikut ritualnya, bahkan sampai ikut kegiatan misalnya ataupun apapun itu bentuknya, ini kok akan menyeret kita, oh ternyata ngene yo, apik yo. Perasaan seperti itu nanti ada. Lelek koyok ngoten berarti ridho terhadap kekufuran. Lah, koyok ngoten mesti mboten nangsa. Misalnya, ketika akhir tahun di pancen resiko menjadi seorang pegawai. Kadang-kadang seseorang sing jogo tenggone toko-toko ketika akhir tahun itu diharuskan memakai topi sinterklas. Ini kan yo kadang-kadang kan yo kalau dia bisa menghindar nggih gak apa-apa. Nggih hindari, tapi lek gak iso ya wis gak apa-apa. Sing penting atine ora ridho. Si opo maneh sing dikompon ya wis gak apa-apa. Mboten apa-apa. Mangke insyaallah enten keterangan. Ammal muwalatu bi ma'nal mu'asyarati al jamilati fid dunya li hasabi zahiri ma'a tamir ridha an halhim falaysa mamnu'an min. Lek kedekatan itu dalam arti pergaulan yang baik. Dalam urusan dunia. Secara lahiriah saja. Tanpa adanya keridhaan terhadap kondisi mereka, maka itu tidak apa-apa. Maka itu tidak dilarang. Lek awak dhewe iki koncoan urusan dunya tok, urusan dunya tok. Tanpa adanya ridho nang ngene atine awak dhewe, maka itu tidak apa-apa. Nggih, misale mawon kalau kita mempunyai saudara jauh tentunya. Misalnya dari dulur awak dhewe agamanya Kristen. Tentu kita berhubungan baik dengan dia, dengan hanya urusan dunia saja. Niku mboten napa-napa. Dek elek riyo moro nang ngene awak dhewe elek Natal ya moro nang omahe sekedar menghormati, nggih mboten napa-napa. Sing penting atine gak rido. Maka dari itu mboten napa-napa mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen yang mana mereka merayakan hari Natal. Sing penting atine awak dhewe gak ridho terhadap mereka karena mereka baik kepada kita juga harus baik kepada mereka, tentu dalam urusan duniawi. Betul napa-napa. Cuman kalau awak dhewe gak dadi apa-apa, gak dadi sapa-sapa, wis gak usah gaya-gaya untuk mengucapkan selamat Natal. Gak usah gaya-gaya, kecuali misalkan seorang pejabat, misalkan bupati, wali kota atau gubernur. Itu karena dia membawai semua agama,
tentu seorang pemimpin daerah apapun bentuk kekuasaannya, dia harus melindungi, dia harus menghormati semua agama warganya. Jadi lek wayahe Natal ya ucapkan selamat Natal, lek wayahe hari Konghucu ya ucapkan peringatan selamat kepada mereka. Apapun hari rayanya, lek seorang pemimpin karena dia membawai semua rakyat yang punya banyak agama, tentu dia diperbolehkan mengucapkan selamat hari kebesaran, hari besar agama niku mang, tentu dengan syarat atine mboten ridho, mboten napa-napa. Dan kita pun tidak apa-apa selama hati kita tidak ridho terhadap kekufuran mereka pun. Nah, ayat niki meskipun asbabun nuzulnya ada seperti ini mang, sing wong Ansor diideki ambek orang-orang Yahudi, tapi ada sebuah kisah. Dengan tafsir Al-Munir itu dikisahkan tentang seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah ini seorang muhajirin. Muhajirin itu artinya wong sing asli nanggone Mekah melok Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Otomatis dia termasuk kelompok orang-orang pertama yang ikut Islam. Yo tentu karena dia sudah berada di Mekah, sudah memeluk Islam sejak dari Mekah. Terus dia ikut hijrah tenggoni Madinah bersama Kanjeng Nabi. Dan ketika perang Badar, Hatib bin Abi Balta'ah niki melok perang Badar. Jadi untuk mengetahui, ada yang mengatakan as-sabiqunal awalun itu orang-orang yang masuk Islam awal itu duduk wong sing ket nang Mekah utawa sing pertama-tama sing niku mboten. Terhitung pokok sapa sing melok perang Badar itu termasuk as-sabiqunal awalun. Jadi kita tahu perang Badar itu perang paling fantastis lah, perang paling fantastis dalam sejarah Islam, di mana 313 orang Islam tidak mempunyai persiapan perang yang baik melawan 1000 pasukan musyrik dengan perlengkapan senjata yang lengkap, perlengkapan perang yang lengkap, alat perang yang lengkap, tapi akhirnya dimenangkan oleh kaum Islam. Nah, Hatib bin Abi Balta'ah niki, Hatib bin Abi Balta'ah niki masih melok Kanjeng Nabi hijrah teng di Madinah. Niku keluargae niku tasik teng Mekah sedaya. Keluarganya masih teng Mekah sedaya. Jenenge wong lanang nggih. Keluargae nang gone Mekah. Dhek nang gone Madinah, dia sebagai kepala keluarga. Dia sebagai kepala keluarga. Otomatis ya apa kepikiran anak bojone sing ditinggal nang gone Mekah. Lah, nang gone Mekah niku dia tidak punya perlindungan. Jenengan bayangkan, Mekah saat itu masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Masih dikuasai oleh kaum kafir Quraisy. Hatib bin Abi Balta'ah niki teng Madinah nang gone Mekah keluargae gak ono perlindungan yang kuat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Hatib bin Abi Balta'ah? Hatib bin Abi Balta'ah niki ketika Kanjeng Nabi badhe menaklukkan kota Mekah. Ketika Kanjeng Nabi badhe menaklukkan Fathu Makkah, kota Mekah. Itu Fathu Makkah itu terjadi tahun 8 Hijriah. Itu sebelum Ramadan. Itu Hatib bin Abi Balta'ah itu mengirimkan surat marang wong-wong kafir Quraisy teng di Mekah. Tujuannya nopo? Membocorkan rahasia Kanjeng Nabi, membocorkan rencana Kanjeng Nabi, yang mana Kanjeng Nabi itu akan menaklukkan kota Mekah. Ini dibocorno oleh Hatib bin Abi Balta'ah, dibocorkan. Rencana-rencananya Kanjeng Nabi Islam, Hatib niki Islam, Hatib niki Islam. Wong melok perang Badar. Bukan orang munafik, bukan. Napa tujuannya seperti itu? Sebab kepingin lek dhek membocorkan rencananya Kanjeng Nabi, keluarganya sing nang Mekah itu mendapatkan perlindungan. Jadi kan bayangno, biyen kirim surat niku nggih gak kaya saiki langsung kirim WA, kirim file langsung teko nang gone ngene, tidak. Hatib bin Abi Balta'ah niki mengirimkan budak perempuan
tidak dijelaskan siapa namanya, tapi dijelaskan kronologisnya. Budak perempuan niki mang diparingi suratnya disimpen nang nggone jero rambutnya. Jadi untuk mengelabui itu sampai seperti itu. Terus budak perempuan ini berangkat tenggoni Mekah. Nah, Kanjeng Nabi, pancen jenenge Kanjeng Nabi, Nabi nggih utusan Gusti Allah. Akhirnya Nabi diberikan pengetahuan, diberikan wahyu oleh Allah. Lek ono budak sing berangkat nang ngene Mekah. Budak perempuan sing berangkat nang Mekah. Akhirnya Kanjeng Nabi mengutus 3 sahabat, Ali, Zubair kali Mikdad, untuk berangkat menyusul budak niku mang untuk membatalkan supaya surat niku mang gak sampai teko nang kain kafir Quraisy. Akhirnya di tengah perjalanan durung sampai teko Mekah, budak niku mang kecekel, akhirnya ditakoni, diinterogasi, akhirnya budak itu mengakui, akhirnya suratnya ditutup, akhirnya wong-wong kafir Quraisy boten ngerti rencananya Kanjeng Nabi untuk menaklukkan kota Mekah. Eru koyo ngoten, nggih, eru koyo ngoten. Diceritakan. Wong Sayyidina Umar lah wonge, kita tahu lah sejarahnya, wonge kan keras, kereng. Niku ketika oleh Hatib bin Abi Baltaah niku melakukan seperti itu, membocorkan rahasia niku pamit nang Kanjeng Nabi, ya ana kok nek niki kula penggal mawon sirahe. Kula penggali mawon tiyang niki, tapi Kanjeng Nabi menolak, boten ngangsali. Itu artinya segala bentuk kesalahan, apa niki orang sing tumut perang Badar itu tidak menyebabkan kekufuran dia. Tentu dia bersalah, membocorkan rahasia tentang tentang penaklukan kota Mekah, tentu dia bersalah. Tapi salah ini pun mboten ngantos ndadekno kufur, nggih. Nabi nggih mboten ngangsali Sayyidina Umar untuk membunuh orang niku mang. Nah, jadi sing dimaksud ayat niki menjadikan orang kafir sebagai wali, sebagai kekasih, sebagai teman dekat. Itu kalau dalam konteks dia niku membocorkan rahasia Islam. Akhirnya nanti kekuatan Islam itu lemah. Membocorkan rahasia Islam. Akhirnya kekuatan Islam lemah. Lah, bien, Islam itu masih belum kuat. Dan menjadi pemimpin di saat itu niku mempunyai otoritas penuh. Beda dengan sekarang. Seseorang yang menjadi pemimpin, bu iku wali kota, bu iku gubernur, bahkan presiden sekalipun, itu tentu masih ada DPRD, DPR, diawasi. Jadi menjadi pemimpin saat ini itu beda dengan pemimpin saat dulu. Jadi kalaupun pancen yang terpilih, yang terpilih itu wong kafir, tentu orang kafir yang menjadi pemimpin di zaman sekarang itu tidak punya otoritas penuh karena masih diawasi oleh DPRD. Ketua untuk menganggarkan sesuatu ini boten isok langsung sakarepe dhewe. Itu harus ada persetujuan budgeting dengan anggota dewan. Jadi siapa saja yang menjadi pemimpin sekarang, bukan berarti orang kafir boleh menjadi pemimpin. Nggih angsal. Selama memang tidak ada dia baik, selama dia baik, kebijakannya baik. Terus dia juga diawasi oleh anggota dewan. Ini nggih mboten napa untuk ukuran zaman sekarang. Karena beda dengan zaman yang dulu. Tapi lanjutannya ayat min dunil mukminin. La yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Artinya napa? Dia meminta pertolongan orang kafir dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Pancene misalnya di dalam pemilihan pemimpin saat ini, pancen orang Islam, wong sing Islam itu dianggap gak mampu, sing mampu wong kafir. Nggih mboten napa-napa.
Mungkin enten keterangan. Nah, wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Lanjutannya ayat. Barang siapa berbuat demikian niscaya lepaslah dia dari pertolongan Allah. Maksudnya apa? Falaysa min hizbillahi wala min awliya'i fi syai'in. Dia tidak akan ditolong oleh pasukan Allah, dia tidak akan ditolong oleh wali Allah. Lek dia meminta pertolongan orang kafir, terus dia menyingkirkan orang mukmin, tujuannya jadi untuk bisa jadi melemahkan kekuatan Islam, atau kita terlalu dekat sampai mengikuti kegiatan ibadahnya, sampai menjadikan kita rindu. Terus kita tidak menggunakan orang mukmin sama sekali. Ya, falaysa minallahi fi syai'. Maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah. Kecuali lanjutannya ayat. Illa an tattaqu minhum tuqah. Kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. Tuqah, tuqah itu sama dengan dari kata yang sama dari taqiyah. Jenengan sering membaca sejarah Islam tentang kelompok-kelompok di firqah di Islam, golongan-golongan di Islam. Di dalam istilah Syiah itu masyhur istilah taqiyah. Taqiyah Syiah itu berpura-pura, awak dhewe misalnya orang Syiah nih, kita bicara Syiah. Wong Syiah niku taqiyah pura-pura, dhek asline Syiah, tapi dhek gumbul orang-orang ahli sunnah, gumbul wong Islam liyane, tapi dia tidak menampakkan kesyiahnya. Jadi orang-orang Syiah itu seperti itu. Kenapa tujuannya seperti itu? Agar dia mendapatkan perlindungan. Nah, taqiyah ini seperti itu. Taqiyah itu ya nopo carane kita mendapatkan perlindungan. Nah, taqiyah itu boleh. Teng tafsir karangan Syekh Nawawi Al-Banami niki tafsir kula betul. Ingkang paring asma tafsir Maraqul Labid. Teng mriki dikatakan waruwi anil Hasan annahu qal al-taqiyatu jaizatun lil mu'minina ila yaumil qiyamah. Taqiyah itu boleh dilakukan oleh orang mukmin sampai hari kiamat. Gampangannya taqiyah itu berpura-pura agar diri kita terlindungi. Itu taqiyah. Gampangannya perlindungan. Kita berpura-pura agar kita mendapatkan perlindungan. Itu boleh dilakukan seorang mukmin sampai hari kiamat. Li'anna daf'ad darari 'an nafsi wajibun bi qadril imkani. Karena menolak bahaya dari jiwa, artinya memelihara jiwa kita pokok ojo sampai dipateni, melindungi jiwa kita itu wajib sebisa mungkin. Diceritakan mriki Aqala Al-Hasan berkata, akhadha Musailamatul Al-Kadzab rajulaini min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Biyen Musailamah Al-Kadzab, kita semua pasti sudah pernah mendengar Musailamah Al-Kadzab niku sosok wong sing ngaku dados nabi. Mboten tanggung-tanggung. Dhek ngaku nabi, Kanjeng Nabi ora enten. Kanjeng Nabi ora enten pun ngaku nabi. Jadi gak tanggung-tanggung. Musailamah Al-Kadzab ini termasuk pimpinan sebuah suku. Dia punya otoritas kekuasaan, dia punya otoritas kekuasaan sebagai pemimpin suku, dia ngaku sebagai nabi. Bahkan sejak Nabi tasih enten niku Musailamah Al-Kadzab sudah mengaku menjadi nabi. Ya. Karena dia itu pimpinan suku, terus dia mengambil dua sahabat Kanjeng Nabi. Ono wong Islam, terus karena dia pimpinan suku otomatis dihormati, disegani. Pancen nggih ojo bayangno koyo zaman sakniki nggih tentu berbeda. Ketika Musailamah Al-Kadzab nyeluk dua sahabat Kanjeng Nabi, itu Musailamah Al-Kadzab takon marang salah satu di antara dua sahabat Kanjeng Nabi.
Takoni apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa awakmu ngakoni, apa awakmu bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah? Apa jawab sahabat sing setunggal iman? Qol na'am. Nggih, kula ngakoni lek Kanjeng Nabi Muhammad itu utusan Allah. Na'am. Diulang 3 kali. Terus tanya lagi. Faqala afatashhadu anni Rasulullah. Apa awakmu ya ngakoni lek aku iki ya Rasulullah? Takon nang ngene orang sahabat Kanjeng Nabi. Apa aku ya ngakoni lek aku iki Rasulullah? Qala na'am. Nggih. Fatarokahu. Kemudian napa? Musailamah al-Kadzab meninggalkan orang niku man. Orang niku man ditinggalkan wis ngaliyo. Terus wada'a al-khara faqala. Terus sing sijune ditakoni. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa awakmu bersaksi lek sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah? Terus dia jawab, "Na'am." Nggih. Terus orang itu Musailamah al-Kadzab tanglet maneh. Asyhadu anni Rasulullah. Apa awakmu bersaksi lek aku iki Rasulullah? Terus apa jawaban sahabat sing setunggal ini gimana? Inni asammu. Kula niki budheg. Lah wong mang wis jawab iya rene sing pertanyaan kedua kok jawab inni asammu. Kula niki budheg mboten krungu. Wong mang ditakoni, awakmu ngakoni lek Kanjeng Nabi Muhammad utusane Allah? Naam. Apa awakmu ngakoni lek aku iki utusane Allah? Kula mboten kepireng, kula niki budheg. Akhirnya apa yang terjadi? Faqad damahu wa qatalahu. Terus Musailamah al-Kadzab mendatangi dia, terus membunuh wong niku man. Tanglet lek Kanjeng Nabi utusannya Allah, nggih. Terus tanglet apa aku utusannya Allah? Aku budek, aku gak kerungu. Akhirnya orang itu dibunuh oleh Musailamah al-Kadzab. Akhirnya kabar itu sampai marang Kanjeng Nabi. Fabalagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal amma hadzal maqtulu famadha ala yaqinihi wa sidqihi fahani'an lahu. Kabar niku, kabar kalau ada orang yang terbunuh oleh Musailamah al-Kadzab, sebab Musailamah al-Kadzab takon apa aku iki ya Rasulullah, terus dia jawab aku iki budek, terus sampai dengan marang Kanjeng Nabi berita itu amma hadzal maqtul. Adapun orang yang terbunuh ini famadha ala yaqinihi wa sidqihi. Dia telah berpulang di atas keyakinan dan kejujurannya. Dia kan sudah meninggal di atas keyakinannya dan kejujurannya. Fahani'an lahu, maka beruntung baginya. Mau dipateni, ya dipateni, ya napa maneh. Wis syahid. Dia mati dalam keadaan yakin Kanjeng Nabi Muhammad, Musailamah al-Kadzab tidak. Lah, wa ammal akharu, adapun orang yang lain sing menjawab Kanjeng Nabi nggih utusane Gusti Allah, Musailamah al-Kadzab iya dadi Rasulullah. Nggih, wa ammal akharu, adapun orang yang lain nggih sing niku mang faqabila rukhsatallahi fala tabi'ata alaihi. Dia telah mendapatkan keringanan dari Allah dan dia tidak mendapatkan dosa baginya. Niku takiyah. Maksudnya takiyah niku kaya ngono. Jadi berpura-pura, tapi padahal keyakinannya tidak. Jadi di dalam tafsir Al-Qurtubi kita katakan wattaqiyatu la tahillu illa ma'al khaufil qatli awil qat'i awil izail azim. Takiyah itu tidak boleh kecuali seseorang itu takut kalau dia dibunuh atau dia dipotong anggota tubuhnya atau dia disiksa dengan siksaan yang dia tidak mampu menanggungnya. Niku mboten ono takiyah. Nggih lek nang kene mboten. Insyaallah mboten enten. Cuman mungkin di beberapa wilayah yang lain itu masih ada orang-orang Islam yang ditindas. Ketika ditindas terus koyok sahabat Kanjeng Nabi sing diceluk ambek Musailamah al-Kadzab tiyang Kaliman. Kalau dia merasa nyawanya terancam, keselamatan jiwanya terancam, budi sakiti, budi disiksa dengan cara apapun yang mana dia tidak akan kuat, maka dia boleh bertakiyah. Cuman sing kudu diperjelas maneh,
Tafsir Ibnu Katsir dikatakan qala Ibnu Abbas laisa at-taqiyatu bil amali innama at-taqiyatu bil lisan. Taqiyah itu tidak boleh dengan amal. Taqiyah itu hanya boleh dengan lisan. Jadi saumpama seandainya saja ana wong disiksa, ana wong disuruh menyembah berhala. Lah, kaya ngoten niku mboten nang salah. Masih kita takiyah, tapi lek bil amal nyembah malah langsung sujud di depan berhala. Ini mboten nang salah. Jadi takiyah itu hanya boleh dengan lisan. Itu menurut tafsir Ibnu Katsir. Jadi takiyah itu boleh, nggih, takiyah itu boleh. Lanjutannya ayat wa yuhadzirukum wa nafs. Dan Allah memperingatkan kamu terhadap dirinya. Allah itu memperingatkan kepada kita semua. Lek kene terlalu dekat dengan orang kafir, terus manten kita membocorkan rahasia Islam, terus kita ikut serta dalam ibadah mereka yang mana terus hati kita ridho terhadap kekufuran mereka. Allah mengancam, memperingatkan kamu wa yuhadzirukum nikmatahu ay mukhalafatahu wa satwatahu fi azabi. Allah memperingatkan kalian terhadap pembalasannya bila dia ditentang dalam perintahnya. Kok ana wong menentang perintah Allah, Allah akan mengingatkan dia, diilingno, diancam fi azabi dengan siksanya. Liman wala a'da'ahu wa a'da'awiya'ah, kepada orang yang mana orang itu membantu musuh-musuh Allah dan memusuhi kekasih-kekasih Allah. Kalau ana wong membantu musuh-musuh Allah terus memusuhi kekasih-kekasih Allah, ya wis Allah mengancam mereka semua dengan siksa. Wa ilallahil masir, dan hanya kepada Allah lah kembali. Artinya apa? Semua orang, siapapun orangnya, tanggone ayat ini orang-orang yang berteman dekat dengan orang-orang kafir, dia semuanya akan kembali kepada Allah. Fayujazi kulla amilin bi amalihi, maka Allah akan membalas setiap orang-orang yang beramal sesuai dengan amalnya. Kita termasuk kita semua. Apa saja apa yang kita perbuat di muka bumi itu pasti Allah akan membalasnya nanti ketika hari di mana kita semua akan kembali kepada Allah. Pun jika sematan, mugi-mugi dadi keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu alaihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.